Apa kamu ingin tetap hidup? Serahkan hati orang yang paling kamu cintai. Bagaimana kalau melakukan kesepakatan denganku? Tahun keempat bersama Fu Tingxi. Besok adalah hari di mana kita seharusnya merencanakan pernikahan. Kamu sudah mendaftarkan pernikahan dengan Song Nankiao? Tidakkah kamu ingin memberiku penjelasan? Tingxi, jangan berani-berani mengangkatnya. Jangan membuat keributan. Halo Nankiao, ada apa? Maafkan aku tidak sengaja mengirimkan foto pernikahan kita kepada Jing Sue. Apakah dia marah? Apakah aku sudah menimbulkan masalah bagi kalian? Aku... Nankiao, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Tuan Fu, cepat ke sini. Nankiao jatuh pingsan karena merasa bersalah. Baik, aku akan segera ke sana. Berhenti. Nankiao pingsan karena merasa bersalah. Sekarang aku harus pergi menemuinya. Emosimu sedang tidak stabil saat ini. Turunlah dari mobil. Aku akan mencarikan orang untuk menjemputmu. Di tengah malam yang buta ini, kamu ingin meninggalkanku di sini. Turun. Jangan membuang-buang waktu. Aku tidak akan mencari Song Nankiao ke rumah sakit. Bisakah kamu membawaku kembali ke pusat kota? Sejak usia 18 tahun, aku sangat mencintai Fu Tingxi. Tapi meski telah menjadi kekasihnya, dia selalu seperti ini, selalu tenang dan sangat dingin. Kira-kira itu memang sifat aslinya. Dia hanya tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang. Sampai 6 bulan yang lalu saat dia ke luar negeri, dia membawa pulang Song Nankiao. Masih sakit? Akan sembuh kalau ditiup sedikit. Tingxi, siapa wanita itu? Dia adalah Luo Jingsue yang pernah kuceritakan padamu. Keluar malam-malam begini? Nankiao pingsan karena gula darah rendah. Aku harus ke sana sebentar. Hei, tapi kamu sudah janji hari ini akan menemaniku merayakan ulang tahun. Ternyata bukannya kamu tidak mengerti romansa, tapi kamu tidak pernah bersedia memberikannya padaku. Perasaan selama 4 tahun ini, aku anggap terbuang sia-sia begitu saja. Fu Tingxi, kita berakhir di sini. Apa kamu ingin tetap hidup? Bagaimana kalau melakukan kesepakatan denganku? Berikan hatimu yang penuh kasih sayang itu, tukar denganku, yaitu perasaan cintamu. Setelah kesepakatan selesai, semua cinta di masa lalu akan terhapus, dan kelak, kamu tidak akan bisa mencintai siapapun lagi. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa masih terasa tidak nyaman? Tingxi, maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu lagi. Memintamu datang selarut ini. Apakah Jing Sue tidak akan merasa senang? Beristirahatlah dengan baik. Tidak usah pedulikan dia. Malam ini aku akan menemanimu di sini. Baiklah. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Ada apa ini? Perasaan ini, sepertinya aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Transaksi berhasil. Sebenarnya apa itu? Tanpa adanya benang cinta, kehilangan kemampuan untuk mencintai, akhirnya aku tidak lagi mencintai. Ibu, aku menerima perjodohan itu.
perihal perjodohanmu dengan pangeran mahkota keluarga Su. Mengenai itu, kamu jangan sampai melupakannya. Keluarga sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ini waktunya bagimu untuk membalas budi baik kami. Aku tahu. Luo Jingsue, aku menang lagi. Tingxi tidak pernah mengupaskan apel untukmu kan? Kamu sungguh menyedihkan. Lalu aku dan Tingxi sudah menikah, jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Tahu diri sedikit, jangan jadi pelakor. Tenang saja, aku tidak sepertimu. Pria yang sudah punya pemilik tidak akan kulirik sedikit pun. Lagi pula, selamat karena keinginanmu sudah tercapai. Semoga kamu dan Fu Tingxi bertahan selamanya. Luo Jingsue, kamu sudah tahu bahwa Nan Kiao kondisinya sedang tidak sehat, tapi masih saja mengirim pesan yang memicunya. Kenapa kamu bisa begitu jahat? Istrimu itu fisiknya lemah, hatinya juga rapuh. Suruh saja dia segera menghapus kontakku, dengan begitu aku tidak akan bisa mengganggunya lagi. Lalu, kalau ingin istrimu cepat sembuh, sebaiknya kamu jangan menemuiku lagi. Aku jamin, dia akan sehat walafiat dan panjang umur. Luo Jingsue, beraninya kamu mematikan telepon dariku. Tingxi, ini semua salahku. Aku terlalu egois. Seharusnya aku tidak meminta kita segera mendaftarkan pernikahan hingga menimbulkan kesalahpahaman antara kamu dan Jingsue. Aku akan menemuinya sekarang untuk memberikan penjelasan. Tidak perlu dipikirkan, emosi Luo Jingsue memang sedari awal tidak stabil dan suka marah-marah. Kalau aku tidak mencarinya, dalam beberapa hari, dia sendiri yang akan datang mengemis kepadaku. Luo Jingsue, ternyata kamu yang datang untuk kencan buta ini. Kalau aku tahu itu kamu, aku tidak mungkin membiarkanmu menunggu begitu lama. Su Huainian, musuh bebuyutan Fu Tingxi, si pangeran mahkota keluarga Su yang punya reputasi buruk. Jika Fu Tingxi sampai melihat aku menikah dengannya, dia pasti akan meledak karena amarah. Halo, aku adalah Luo Jingsue. Bukannya di dekat sini ada sebuah mall, pergilah dan beli apapun yang kamu suka. Lalu kamu datang untuk kencan buta hari ini. Bagaimana hubunganmu dengan Fu Tingxi? Kami sudah putus. Pokoknya kamu jangan terlalu sedih. Berpisah dari orang yang salah adalah satu-satunya cara untuk bertemu orang yang tepat. Orang yang tepat, kamu tidak sadar seperti apa sifatmu sendiri. Lagi pula, sekarang aku tidak lagi memiliki perasaan. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun, menggunakan sesuatu yang tidak ada untuk membalas apa yang keluarga selalu sebut sebagai balas budi pengasuhan. Sangatlah sepadan. Mengenai situasi kita berdua, kita sama-sama sudah tahu jika kamu tidak keberatan, perjodohan kedua keluarga kita bisa dilanjutkan. Setelah menikah nanti, apapun yang kamu lakukan di luar sana, sama sekali bukan urusanku. Aku sudah makan, terserah kamu. Aku pergi dulu. Bukan begitu, Hei? Tunggu sampai kamu sudah menikah denganku, akan kubuat kamu tahu rasa nanti. Tapi dipikir-pikir, merebut wanita milik Fu Tingxi, rasanya benar-benar puas. Aku sungguh tidak sabar. Aku beritahu kalian berita yang menghebohkan. Ternyata benar-benar Luo Jingsue. Wanita Fu Tingxi malah pergi kencan buta dengan musuh bebuyutannya, Su Huainian. Padahal mereka berdua tidak pernah bisa akur. Ini benar-benar asli. Tuan Muda Su sendiri yang memberitahuku. Terlebih lagi dia akan segera bertunangan dengan Luo Jingsue. Luo Jingsue itu sangat cantik, dan fisiknya sangat menawan. Fu Tingxi sungguh tidak tahu cara menghargainya. Cepat atau lambat, dia pasti akan menyesal setengah mati. Entah bagaimana reaksi Fu Tingxi saat melihat pacarnya sendiri menikah dengan orang lain, dia pasti akan sangat murka. Beri mereka berdua sebuah pelajaran. Jangan biarkan satu pun lolos. Baik, Tuan. Apa Jangan. yang kamu lakukan? Kak, tolong jangan. Luo Jingsue sangat cantik. Fu Tingxi sama sekali tidak menghargainya. Lambat laun, dia akan menyesal setengah mati. Entah bagaimana Fu Tingxi ketika melihat kekasihnya menikah dengan orang lain, dia pasti akan sangat murka. Tidak mungkin. Su Huainian hanyalah seorang bajingan kelas kakap. Siapa yang tidak tahu hal itu di seluruh Jingnan? Luo Jingsue tahu benar dia adalah musuh bebuyutanku. Ini pasti hanya trik untuk membuatku kesal secara sengaja. Luo Jingsue, tidakkah kau tahu permainanmu ini terlalu picik? Ada masalah apa denganmu? Bicara apa kamu ini? Jangan pikir dengan melakukan ini. Aku akan memaafkanmu. Fu Tingxi, kamu dan Song Nan Kiao sudah mendaftarkan pernikahan. Kalian sekarang adalah suami istri yang sah. Antara aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kedepannya jangan pernah menggangguku lagi. Baiklah, kalau mau putus, putus saja dengan tegas.
Datanglah ke vilaku besok, bereskan semua barang-barangmu. Tentu setelah kamu berangkat kerja besok pagi, aku akan pergi mengemasi barang-barangku. Aku tidak akan mengganggumu. Cepat berikan tempat bagi Nan Kiao. Baik. Luo Jingsue, jangan pikir aku akan membujukmu. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Halo, Jingsue. Apa kamu suka cincin berlian yang kuberikan? 5 menit lagi, datanglah ke depan rumah Futingxi untuk bantu membawakan barang-barangku. Siapa? Rumah Futingxi. Baiklah, aku benar-benar ingin melihatnya, melihat wajah kesalnya. Aku datang untuk mengemasi barang-barangku. Anggap saja aku tidak ada. Jingsue. Jingsue, kamu sudah kembali. Mengapa kamu masih memakai baju tidurku? Sangat menjijikan. Mengenai pendaftaran pernikahanku dengan Tingxi, aku memang belum memberitahumu. Apa kamu salah paham? Aku tidak sengaja ingin merebut Tingxi darimu. Jika kamu merasa keberatan, aku bisa segera bercerai dengannya. Kamu dan Futingxi sudah menikah. Kalian adalah suami istri. Aku datang hari ini untuk membereskan barang-barangku. 5 menit. Sangat cepat. Setelah selesai, aku akan pergi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi muncul di depanmu dan Futingxi. Aku akan ke atas dan menjelaskan padanya. Luo Jingsue, katakan padaku, kamu sudah mengejar Futingxi selama bertahun-tahun. Apa gunanya itu semua? Kalau tidak cinta ya tidak cinta. Lihatlah aku hanya perlu bermanja-manja sedikit, dan dia langsung mendaftarkan pernikahan kami. Oh iya, hari saat kami menikah, sepertinya tepat di hari ulang tahunmu. Song Nan Kiao, kamu tidak perlu menganggapku sebagai musuh khayalanmu. Aku tidak sepertimu, aku bukan perebut pasangan orang. Jangan berpura-pura, Luo Jingsue. Biar ku beritahu kamu, jangan kira kamu bisa menggunakan trik tarik ulur pada Futingxi dan berharap hatinya akan berbalik kembali padamu. Jangan terlalu sombong. Terserah apa yang kamu pikirkan. Menurutmu, saat terjadi sesuatu, apakah Futingxi akan percaya padamu atau dia akan percaya padaku? Luo Jingsue, coba tebak, saat terjadi sesuatu yang tidak terduga, apakah Futingxi akan mempercayaimu atau mempercayaiku? Bodoh. Jingsue, Nan Kiao, kamu tidak apa-apa. jangan. Luo Jingsue, segera minta maaf kepada Nan Kiao. Tingxi, jangan salahkan Jingsue, dia tidak sengaja melakukannya. Sudah melukai orang lain tapi tidak minta maaf. Selama ini aku benar-benar sudah terlalu memanjakanmu. Futingxi, terima kasih karena sudah memperjelas semuanya. Sebenarnya di matamu, aku ini orang yang seperti apa. Di sini terpasang kamera pengawas. Tanyakan saja pada Song Nan Kiao apakah dia berani menyuruhku minta maaf padanya. Aku bahkan tidak menyalahkanmu, mengapa kamu sangat perhitungan begitu? Kamu menyakitiku. Luo Jingsue, karena kita putus, lebih baik selesaikan dengan tegas. Cincin tunangan berlian yang kuberikan ini, kembalikan padaku, supaya kelak kamu tidak menggunakannya untuk mengejarku lagi. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah baik-baik apakah cincin berlian ini benar-benar yang kamu berikan kepadaku. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah baik-baik apakah cincin berlian ini sama dengan yang kamu berikan padaku. Luo Jingsue, siapa di seluruh Jingnan yang tidak tahu bahwa kamu Luo Jingsue sangat ingin menikah denganku? Jika aku tidak setuju, siapa yang berani bertunangan denganmu? Jingsue, kamu melakukan ini hanya untuk membuat Tingxi marah, kan? Dia bahkan tidak pantas untuk itu. Kamu memakai bucelati, harganya 30 juta dolar, dan hanya ada satu kuota di seluruh Jingnan. Tanpa aku, tidak akan ada yang bisa memberimu kemewahan seperti ini. Kenapa? Apakah semua pria di Jingnan sudah tiada sampai hanya tersisa kamu, Futingxi, begitu? Di seluruh Jingnan ini, selain Tingxi, siapa lagi yang bisa memberimu cincin berlian seperti itu?
Selama bertahun-tahun ini kamu terus mengejar Tingxi, tidak ada pria lain di sekitarmu. Lagi pula ini, apa yang berani menentang Tingxi, bertunangan denganmu? Dulu memang tidak ada, bukan berarti sekarang pun tidak ada. Apa maksudmu? Itu bukan urusanmu. Sebenarnya dia itu siapa? Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memanggilnya ke sini. Nanti, jika terjadi sesuatu karena kamu terlalu marah, aku tidak akan bertanggung jawab. Aku berikan kamu waktu 1 menit, jika tidak sampai, pernikahannya batal saja. Jing Sue, dengarkan nasihatku. Jangan berpura-pura seperti ini. Jika Tingxi benar-benar marah nanti, semuanya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya adalah hal yang sangat aku nantikan. Mengenai apakah ini acting atau bukan, nanti kamu juga akan tahu sendiri. Dan untukmu, ini bukan urusanmu. Tutup mulutmu. Luo Jingsue, kesabaranku ada batasnya. Mohon maaf, aku tidak punya sisa kesabaran sedikit pun untukmu. Fu Tingxi, sudah lama tidak bertemu. Hari ini aku akan di hadapanmu, merebut wanitamu. Luo Jingsue, kesabaranku itu ada batasnya. Mohon maaf, aku tidak bisa bersabar sedikit pun padamu. Jing Sue, sebagai sesama wanita, saya sangat bisa memahami perasaanmu saat ini. Namun dengan melakukan ini, hanya akan membuatnya semakin muak padamu. Pada akhirnya, yang akan malu hanya dirimu sendiri. Benarkah? Tapi menurutku, orang yang akan menanggung malu sebentar lagi adalah Anda, Fu Tingxi. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana caramu mempermalukanku nanti. Jing Sue, jika Anda bicara begitu, saya benar-benar tidak bisa membantumu lagi. Luo Jingsue, aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Aku beri waktu 1 menit terakhir, atau jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Sombong sekali. Coba aku lihat siapa hari ini. Yang berani tidak sopan pada istriku. Su Huainian. Sangat terburu-buru hari ini. Memintaku datang, apa ada masalah mendesak? Fu Tingxi bilang, di seluruh Jingnan, selama dia tidak angkat bicara, tidak ada yang berani bertunangan denganku. Lalu, soal cincin berlian ini, dia bilang di Jingnan hanya dirinya yang bisa membelinya. Aku malas menjelaskannya padanya, kamu beritahu dia. Setelah bertahun-tahun, ternyata kamu sama sekali tidak ada kemajuan. Masih keras kepala seperti dulu. Bu Celati ini adalah edisi terbatas, hanya ada 1 di seluruh Jingnan. Bulan lalu aku sudah memesannya. Su Huainian, Luo Jingsue menyewamu untuk membantunya pamer. Kamu tidak perlu di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Kamu benar sekali. Memang hanya ada 1 di Jingnan. Tapi demi pernikahan Jingsue, aku sengaja pergi ke Maroko. Membawa pulang sepasang lewat udara untuk digunakan di pernikahan kami nanti. Tuh, akta nikahnya sudah ada. Kamu harus datang ke pestanya. Luo Jingsue. Hanya untuk membuatku marah. Kamu bersedia melakukan apa saja, bukan? Jangan tunjuk istriku sembarangan. Jika kamu memang berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, besok kita harus foto prewedding kan? Lalu kenapa pedulikan dia? Ayo pergi. Luo Jingsue? Siapa Su Huainian sebenarnya? Seperti apa dia? Bukan berarti kamu tidak tahu. Aku peringatkan kamu, jika hari ini kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, maka jangan pernah kembali selamanya. Kamu tenang saja, mulai sekarang, aku tidak akan menginjakan kaki ke rumahmu sedikit pun. Dan tolong kamu bersama istrimu berperilaku dengan benar. Luo Jingsue, Tingxi. Tingxi, kamu kenapa? Luo Jingsue, cepat kembali ke sini. Tingxi, kamu kenapa? Jangan menakutiku, Tingxi. Luo Jingsue, kamu tidak boleh pergi. Tingxi, demi menemuimu, dia membatalkan pertemuan sepanjang hari, bahkan belum minum setetes air pun sampai sekarang. Kamu membuatnya marah sampai begini lalu meninggalkannya begitu saja. Bukankah kamu terlalu tidak punya hati? Turunlah, jangan membuang waktu. Siapa dia? Kamu, Dia suamimu sekarang. Suamimu sekarang sedang muntah darah, seharusnya hubungi polisi atau layanan medis, bukan datang ke sini untuk menginterogasiku. Luo Jingsue. Jingsue. Jingsue.
Bisa membuat Futingxi semarah itu, kamu hebat juga. Tapi tujuanmu kemari hari ini bukan hanya memintaku membantumu pindah rumah kan? Hei, jangan memancing amarahku. Jika tidak, orang berikutnya yang akan tiada karena kesal mungkin adalah dirimu sendiri. Halo, Kamu dan Huainian pergi kemana? Kenapa belum pulang juga? Tante Su sudah sampai loh. kenapa terburu-buru sekali? Ini adalah perjodohan bisnis, bukan sekadar orang pacaran. Kalian harus cepat menikah, supaya kedua keluarga kita bisa bergabung dan menguasai proyek besar di timur kota. Baiklah, Aduh, mereka datang. Jingsue sayang, sekarang kamu benar-benar jadi semakin cantik. halo Tante. Coba lihat mereka berdua, sangat serasi, pasangan yang sangat sempurna. Aku sendiri semakin menyukai Jingshue, aku sangat berharap dia bisa segera menikah masuk ke keluarga kami besok. Aku juga begitu. Terhadap Huainian, aku merasa sangat puas. Aku ingin sekali dia segera menjadi menantuku. Besok kamu harus pindah ke rumah kami. Aku tidak keberatan soal pernikahan ini. Bukankah sebentar lagi kita akan pergi makan? Aku akan ke atas untuk ganti baju dulu. Iya, baiklah, pergilah. Cepat sana. Memintamu pindah dan tinggal bersamaku, memangnya membuatmu merasa menderita? Kamu meremehkanku, ya? Sudah aku katakan, setelah kita menikah nanti, kamu bebas bermain di luar sesukamu. Dan itu tidak ada urusannya denganku. Jadi urusanku sendiri, jangan ikut campur. Minggir. Luo Jingsue ini, padahal kelihatannya sangat polos. Tapi mungkinkah caramu bermain jauh lebih nakal dariku? Kamu tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan menginjakan kaki di rumahmu lagi. Luo Jingsue, beraninya kamu? Halo, CEO, saya minta maaf. Pesan Anda beberapa hari lalu tentang meminta saya menjemput Nona Luo, baru hari ini saya membacanya. Hari itu, apa ada orang lain yang menjemput Nona Luo? apa katamu? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya baru saja melihat pesan dari Anda untuk menjemput Nona Luo. Pantas saja Luo Jingsue sangat marah. Padahal aku bisa mengantarkannya ke pusat kota. Sudah selarut ini, betapa tidak berdayanya dia sendirian. Segera minta maaf kepada Nan Kiao. Sudah menyakiti orang tapi tidak mau minta maaf. Selama ini aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Kenapa aku harus memarahinya tanpa alasan? Seharusnya aku bisa bersikap sedikit lebih lembut padanya. Padahal dia masih begitu muda. Aku berikan kamu waktu 1 menit terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berbuat tegas. Ini semua salahku. Jika hari ini kamu berani melangkah keluar pintu ini, jangan pernah kembali selamanya. Tidak bisa. Kalau begini terus, Luo Jingsue benar-benar tidak akan kembali. Tingxi, Mari kita bercerai. apa karena Jingsue? Tingxi, masa tenang perceraian masih ada 1 bulan lebih? Apa Jingsue bisa menunggu? Bagaimana kalau aku pergi menjelaskannya padanya? Tidak perlu menjelaskan padanya. Aku sendiri yang akan menemuinya. Luo Jingsue, kamu tidak akan bisa lari. Kalau begitu kudoakan kau dan Jingsue langgeng selamanya. Luo Jingsue, aku telah meremehkan posisimu di dalam hati Fu Tingxi. Tapi tidak apa-apa, aku punya banyak cara dan metode. Kamu tidak akan bisa menang dariku. Xiao Xue, pernikahan akan digelar bulan depan. Kamu dan Huainian segeralah mengambil foto pramenikah. Apa dia sudah memberitahumu? Bu, soal ini Ibu sudah mengatakannya 3 kali. Keluarga kita dan keluarga Su adalah teman lama. Perjodohan kali ini sangat penting bagi keluarga kita. Lagi pula Huainian itu anak yang baik. Sejak kecil dia sangat jujur dan patuh. Saat kamu menikah ke keluarga Su, jangan berani-berani menindasnya.
Kalau dia saja dibilang jujur dan patuh, maka tidak ada lagi orang baik di dunia ini. Apa yang kamu gumamkan? Bukan apa-apa. Ibu sibuklah dulu, aku harus buru-buru ke butik pengantin, aku pergi dulu. Putingshi? Untuk apa kamu datang ke sini? Saat aku meninggalkan rumah vilamu waktu itu, hal yang kubawa hanyalah barang-barang milikku sendiri. Semua barang yang kamu berikan, satu pun tidak ada yang aku ambil. Di matamu, apakah aku orang yang seperti itu? Awalnya aku tidak berpikiran begitu. Tapi bagaimanapun juga kamu pernah melakukan hal semacam itu, apa kamu lupa? Waktu itu aku... Lupakan saja. Hari ini, aku tidak ingin membicarakan itu. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Hari itu saat aku meninggalkanmu di jalan tol, bagaimana caramu pulang? Memangnya bagaimana lagi? Aku jalan kaki lah. Kenapa memangnya? Mengapa kamu tidak meneleponku? Apa kamu sakit jiwa? Orang yang menyuruhku turun adalah kamu. Apa yang aku katakan saat itu? Aku memintamu mengantarku sampai ke kota, baru kemudian menurunkanku. Apa kamu mendengarku? Apa gunanya aku kembali untuk memohon belas kasihan? Sebenarnya hari itu, aku sudah mengutus orang untuk menjemputmu. Hanya saja dia terhambat sesuatu. Putingshi, sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Jika ada masalah di antara kita, bisakah kita selesaikan sekaligus agar jelas? Aku Tidak mau bicara? Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Tentang kejadian hari itu adalah kesalahanku. Mengenai kejadian hari itu semua salahku. Hentikan. Sekarang aku tidak ingin mendengar semua ini darimu. Tolong sadarlah satu hal, bahwa hubungan kita sudah berakhir. Siapa yang salah atau benar sudah tidak ada hubungannya lagi. Cepatlah pulang dan temani istrimu Song Nankiao. Jangan pernah mencariku lagi mulai sekarang. Mengerti? Luo Jingsue, aku sudah datang mencarimu. Apalagi yang kamu inginkan? Tunggu sebentar. Mungkinkah Futingshi kembali untuk minta balikan? Yang benar saja. Dulu aku menuruti semua maumu, tapi kamu selalu bersikap sombong dan tinggi hati, bahkan selalu mengabaikanku. Sekarang perasaanku sudah hilang, jangan harap bisa membuatku masuk ke dalam lubang kesengsaraan bersamamu lagi. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Song Nankiao kami. Antara kamu dan Song Nankiao, apapun yang terjadi tidak perlu memberitahuku. Itu adalah urusan kalian berdua sebagai suami istri. Lagi pula, aku harap kamu sadar bahwa kita sudah berpisah. Kamu sudah menikahi Song Nankiao. Sedangkan aku akan segera mendaftarkan pernikahan dengan Su Huainian. Hari ini aku keluar hanya untuk pergi bersamanya mengambil foto pernikahan. Tunanganku sudah menungguku. Jangan sampai merusak waktu keberuntunganku. Aku pergi dulu. Luo Jingsue, berhenti di situ. Ayo mendekat sedikit. Ah, iya, benar seperti itu. Oke, sudah siap. Mari, potret. Senyum sedikit. Hei. Sayang, kamu sudah datang. Itu. Ana belum pernah mengambil foto pernikahan. Aku hanya menemaninya sekadar untuk bersenang-senang. Jika demikian, setelah kalian selesai memotret, ingatlah untuk mengirimiku salinannya. Aku akan mengeditnya menjadi foto pemakaman. Lagi pula tidak ada urusan untukku di sini, jadi aku pergi dulu. Tunggu dulu. Mengedit foto pemakaman? Apa itu benar-benar bisa dilakukan? Tuan Muda Su, tunanganmu melarikan diri. Apa kamu tidak segera mengejarnya? Mau kejar apa? Dia sudah sangat tergila-gila padaku. Dia tidak akan bisa pergi. Presiden Fu, aku sudah menemukannya. Hari ini yang bersama Su Huainian mengambil foto pernikahan bukanlah Nona Luo. Sudah kuduga, dia tidak mungkin benar-benar menikah dengan Su Huainian. Luo Jingsue itu hanya sedang bermain tarik ulur. Sayangnya, dia salah sangka. Aku tidak akan mengalah untuk kedua kalinya. Sama sekali tidak. Luo Jingsue, kita lihat saja nanti. Presiden Fu, apakah Anda ingin pulang dan beristirahat sejenak? Tidak perlu. Ada masalah apa? Foto pernikahan Anda dengan Nona Song entah siapa yang telah membocorkannya ke internet. Sekarang opininya terus berkembang. Ada puluhan juta warganet yang memperhatikan. Semua orang menunggu tanggapan Anda. Nankiao, Tingshi, bukan aku yang menyebarkan foto itu. Percayalah padaku. aku percaya padamu. Aku takut kamu salah paham. Kamu mendaftarkan pernikahan denganku awalnya hanya untuk mewujudkan keinginanku, sekadar mengikuti prosedur saja. Kita berdua tahu tentang ini. Lagi pula sekarang kita juga sudah bercerai. Sebenarnya siapa yang menyebarkan foto-foto itu? Seharusnya itu Luo Jingsue. Mungkin ponselnya bermasalah.
dan tidak sengaja menyebarkannya. Berita di internet itu tidak perlu kamu hiraukan. Tunggu 1 bulan lagi saat kita sudah mendapatkan akta cerai, maka semuanya akan beres. Kamu tahu sendiri, sisa waktuku di dunia ini tidak banyak lagi. Orang tuaku bermimpi melihat aku mengenakan gaun pengantin. Mereka saat ini sudah berada di perjalanan menuju Jingnan, ingin datang menghadiri pernikahanku. Aku sungguh tidak ingin merepotkanmu. Tapi aku juga tidak ingin membuat orang tuaku kecewa. Baiklah kalau begitu. Serahkan masalah pernikahan ini padaku. Luo Jingshue, melawanku. Kamu masih terlalu hijau. Kenapa kamu datang lagi? Foto pernikahan saya dengan Nan Qiao, apakah kamu yang membocorkannya? Jika kamu berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdua sudah putus. Bisakah kamu tidak terus menempel padaku seperti benalu? Kenapa? Kenapa kamu sampai hati membocorkan foto pernikahan kita? Itu keinginanku. Apa urusanmu? Sekarang situasinya serba salah bagiku. Aku harus mengadakan pernikahan untuk Song Nan Qiao. Inikah yang sebenarnya Luo Jingshue ingin lihat? Jika aku menikah dengan Song Nan Qiao, apakah kamu benar-benar tidak peduli? Bukannya kalian memang sudah menikah? Aku minta padamu, tolong urus saja urusanmu sendiri. Apa susahnya? Kenapa harus pamer di depanku? Aku bukan bagian dari permainan kalian. Karena kamu sangat ingin melihatku menikah dengan Song Nan Qiao, maka hari Senin depan adalah hari pernikahanku dengan Song Nan Qiao. Aku mengundangmu untuk datang. Minggu depan di hari yang sama. Tapi, jika kamu memintanya, pernikahan ini bisa dibatalkan kapan saja. Aduh, jangan. Nikah saja sesukamu. Tapi sepertinya aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Karena di hari itu adalah hari pernikahanku dengan Su Huainian juga. Kedepannya, aku doakan yang terbaik untukmu dan untuk kami juga. Kamu jadilah pria beristri dan aku akan menjadi wanita bersuami. Jauh-jauh dariku. Aku pergi. Kamu mau kemana? Luo Jingshue. Tunggu saja pembalasanku. Jingshue, tahukah kamu hari apa hari ini? Lihat gaun ini. Ini dikirim khusus oleh Futingxi dari pekan mode London. Dia membelinya dan mengirimkannya lewat udara untukku. Nilainya 18 juta dolar. Kamu sudah lama mengikuti Futingxi. Pernahkah dia memberikan sesuatu kepadamu? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku bahkan tidak pernah meminta semua ini kepadanya loh. Dia sendiri yang ingin memberikannya padaku. Kadang-kadang aku sungguh merasa kasihan padamu. Aku tahu hari ini adalah hari pernikahanmu. Futingxi sudah mengatakannya padaku. Dia bahkan bilang, selama aku yang meminta, dia bisa membatalkan pernikahan ini. Melihatmu tampak begitu bahagia, tiba-tiba aku ingin tahu apakah ucapannya itu benar. Lagi pula aku tidak rugi. Bagaimana kalau kita mencobanya? Bagaimana menurutmu? Luo Jingshue, beraninya kamu. Jika tidak ingin aku menelponnya bisa saja. Begini, kirimkan aku sebuah pesan suara, teriakan 3 kali. Aku wanita rendah. Maka aku tidak akan menelponnya. Bagaimana? Waktumu 1 menit. Aku wanita rendah. Aku wanita rendah. Aku wanita rendah. Aku wanita tak tahu malu. Song Nan Qiao, biar ku katakan satu hal padamu. Memamerkan kemesraan ya, akan berakhir buruk. Jagalah kebahagiaanmu sendiri baik-baik. Kamu... Nan Qiao, Tingxi, mari kita batalkan pernikahan hari ini. Tingxi. Keluarga besar saya, teman-teman saya, orang tua saya, mereka semua ada di luar sekarang. Orang tua saya bermimpi ingin melihat saya mengenakan gaun pengantin. Dan sekarang Anda bilang ingin membatalkannya? Nan Qiao, Aku mohon padamu, boleh kan? Aku mohon, jagalah harga diriku untuk terakhir kalinya. tetapi Jingshue sudah tahu tentang pernikahan kita. Jika pernikahan hari ini sampai batal, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan wanita kejam bernama Luo Jingshue itu. Tidak boleh.
Sampai apapun yang terjadi, tidak boleh biarkan pernikahan ini dibatalkan. Nan Kiao. Nan Kiao, kamu kenapa? Obat. Nan Kiao, sudah merasa lebih baik? Tingxi, kondisiku ini sepertinya tidak akan bertahan lama lagi. Jika pernikahan ini dibatalkan, aku tahu aku sangat egois, tapi aku adalah orang yang sudah hampir tiada. Aku mohon padamu, wujudkan keinginan terakhirku. Setelah pernikahan selesai, aku akan pergi menemui Jing Shui untuk memberi penjelasan. Baiklah. Pernikahan akan tetap dilaksanakan. Kesehatan Nan Kiao sedang buruk, ia tidak boleh tertekan. Jadi aku harus menunggu hingga pernikahan usai, baru bisa memberi penjelasan pada Jing Shui. Sayang, aku datang untuk menjemputmu. Wah, kakak ipar aku, berpakaian sangat cantik hari ini. Kenapa harus ditutupi? Toh Fu Tingxi juga sudah pernah melihatnya, apa yang harus dibesar-besarkan? Su Yuze, jaga ucapanmu baik-baik. Kamu berani memukulku? Kenapa kamu sangat sombong? Kamu pikir pernah berhubungan dengan Fu Tingxi bisa membuatmu masuk ke kalangan elit Jingnan? Akhirnya bukankah kamu dibuang begitu saja? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Fu Tingxi bisa tertarik pada orang seperti dirimu? Sungguh tidak sadar diri. Su Huainian, pernikahan hari ini, jika kamu tidak ingin melakukannya, aku bisa pergi sekarang juga. Pernikahan ini tidak bisa batal hanya karena kamu bilang tidak mau melanjutkannya. Katakan padaku, jika pernikahan hari ini tidak ada pengantinnya, siapa yang akan malu? Kak, wanita ini merasa hebat hanya karena sudah bersama Fu Tingxi. Dia jadi terlalu sombong. Dengarkan aku, beri dia pelajaran sedikit biar kapok. Bisakah kamu berpikir sedikit pakai otak? Kalau kamu menghabisi atau menyakitinya, dan wajahnya terluka, keluarga-keluarga Su kitalah yang akan dipermalukan nanti. Tapi Kak, Sudah, diamlah. Tunggu setelah dia menikah dan tinggal bersama kita. Urusan Kak ini ingatlah baik-baik. Aku pasti akan membantumu memberi dia perhitungan. Dengar tidak? Cepat minta maaf pada kakak iparmu. kakak ipar, maafkan aku ya. Tadi aku terlalu emosi. Aku agak mabuk tadi saat datang. Emosiku tidak stabil. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ayo cepat. Jangan sampai melewatkan jam baik. Cepat berangkat ke hotel. Jing Shui, si Xiao Zi. Ini juga sudah minta maaf. Tolong jangan dipermasalahkan lagi. Ayah dan ibu sedang menunggu kita di hotel. Cepat naik ke mobil. Kak, kamu sangat beruntung hari ini. Tapi malam ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Aku memang harus berhati-hati kan? Tapi aku tidak tahu apakah kemampuanku malam ini akan mengizinkannya. Sudah kuduga, laki-laki hanya akan menjadi tenang jika mereka sudah tiada. Tapi Su Huainian pasti bahkan tidak pernah bermimpi bahwa setelah pesta pernikahan selesai, dia tidak akan pernah melihatku lagi. Tingxi, katakan padaku, jika semua ini memang benar-benar nyata, betapa indahnya itu. Tingxi, bolehkah kamu menciumku? Cukup sekali ini saja. Aku. Siapa itu? Apa yang terjadi? Nona Song, mobil di depan itu juga mobil pengantin. Mobil pengantin? Yah, setiap pertemuan adalah sebuah takdir. Ayo kita bertukar buket bunga agar kebahagiaan kita berlipat ganda. Kamu? Luo Jingshui? Masih mau melanjutkannya?
Luo Jingshue, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jelaskan ini padaku sekarang juga. Istriku, ada apa ini? Apa yang harus kujelaskan? Bukankah aku sudah bilang padamu kalau hari ini aku akan menikah? Aku hanya tidak menyangka bisa sekebetulan ini. Luo Jingshue, turun dari mobil sekarang, dan aku akan menganggap seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Menikah di hari yang sama adalah sebuah takdir. Kalau begitu kuharap kalian dan kuharap aku juga akan selalu bahagia selamanya. Tingxi, tadi pria yang ada di mobil itu adalah Su Huainian kan? Kamu jangan salah paham. Jingshue hanya sedang emosi saja. Maafkan aku, Nankiao. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Maafkan saya, Nankiao. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Jangan, Tingxi. Aku mohon padamu, jangan. Pernikahan dibatalkan. Bawa dia ke rumah sakit. Baik, CEO lalu. Apakah Anda tidak pergi? Aku bukan dokter. Tingxi, jangan pergi mencarinya. Tingxi, jangan temui dia. Luo Jingshue, karena kalian sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Sudah aku bilang juga apa? Ternyata Fu Tingxi ingin menikah dengan orang lain. Kenapa kalian bisa berpisah dengan begitu tenang? Berisik sekali kamu. Mengapa? Wanita itu jauh lebih nakal dan jauh lebih berani daripada kamu. Sangat ingin tahu, ya. Kalau begitu pergi dan cobalah sendiri. Aku hanya penasaran saja. Halo, Bu. Apa? Ada masalah di rumah? Pernikahan sudah dibatalkan. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu seharusnya ada di acara pernikahan itu? Luo Jingshue, hanya demi membuatku marah. Kamu benar-benar nekat melakukan apapun. Kamu benar-benar menikah dengan Su Huainian. Kamu tahu sendiri Su Huainian itu orang seperti apa. Apa kamu tidak sadar? Kamu tahu kemana dia pergi sekarang? Anak haramnya sedang diculik oleh penjahat. Dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan anak haramnya itu. Aku menikah dengan Su Huainian hanya untuk membuatmu marah? Fu Tingxi, kamu terlalu percaya diri. Aku menikah dengannya hanya sebagai solusi sementara, hanya untuk menghadapi keluargaku saja. Aku sudah membeli tiket pesawatnya. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi berurusan dengan kalian berdua. Senangnya? Solusi sementara? Solusi sementara katamu, dan kamu rela memakai gaun pengantin ini. Apa kamu sudah gila? Pernikahan bukan sesuatu yang bisa kamu buat lelucon. Aku sedang buru-buru. Aku pergi dulu. Bukannya kamu harus datang ke pernikahan itu? Cepat pergi ke sana. Waktunya masih sempat kok. Luo Jingshue. Lepaskan aku sedang terburu-buru. Turunkan aku sekarang. Diam. Mulai detik ini, kamu harus ikuti permainanku. Fu Tingxi, cepat hentikan mobilnya. Aku sudah terlambat mengejar pesawat. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu ingin mengurungku? Benar. Kamu harus benar-benar merenungkan perbuatanmu. Kita sudah putus? Atas dasar apa kamu melakukan ini? Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Song Nankiao. Bukannya pergi menikah dengannya, kenapa kamu malah datang mencariku? Apa kamu sudah gila karena tidak ada kerjaan lain? Jingshue, jangan membuat keributan lagi. Aku mendaftarkan pernikahan dengan Nankiao karena dokter bilang hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Aku hanya ingin mengabulkan satu keinginannya mengenai pendaftaran pernikahan itu. Itu karena kamu yang telah menyebarkan dokumen pernikahan kita. Orang tuanya melihatnya, dia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Demi kamu, sekarang aku bahkan sudah melepaskan pesta pernikahan kami. Berhentilah bertingkah seperti ini, mengerti? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Menjelaskan?
Sosok sombong sepertimu ternyata sedang memberikan penjelasan kepadaku. Bisakah kamu sadar sedikit saja? Song Nankiao adalah istrimu yang sah. Dia adalah tanggung jawabmu, bukan aku. Bisakah kamu berhenti mengusikku? Lihatlah. Setiap kali ada masalah, kamu hanya bisa bersikap dingin begini. Cepat hentikan mobilnya, biarkan aku turun. Baik, jangan menyesal. Nona Luo, apa yang Anda lakukan? Nona Luo, apa yang kamu lakukan? Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sampai jumpa. Jeo, Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi ke bandara. Tingxi, penyakit Nankiao tiba-tiba kambuh. Saat ini sedang dalam penanganan darurat di rumah sakit Jingnan. Putar balik. Pergi ke rumah sakit Jingnan sekarang. Song Nankiao, sebelum pergi aku akan memberimu kejutan. Tingxi, terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Luo Jingshue, kamu benar-benar... Nankiao. Nankiao, Nankiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Nankiao, Nankiao. Nankiao, cepat bangunlah. Dokter, cepat. Selamatkan putri saya. Tuan dan Nyonya tidak perlu khawatir. Pasien tadi kehilangan kesadaran karena emosi berlebih. Sepertinya dia terpicu oleh sesuatu sehingga dia pingsan untuk sementara. Tapi untungnya tidak ada masalah serius. Nankiao. Tuan Fu, akhirnya Anda datang juga. Ikutlah dengan saya sebentar. Tuan Fu, sudah berapa kali saya katakan, kondisi penyakit Nankiao tidak boleh terkena tekanan atau guncangan emosi. Dia punya penyakit jantung. Apa Anda benar-benar ingin membuatnya cepat tiada? Tentu saja, bagaimanapun juga ini adalah urusan Anda dan Nankiao. Saya hanya menjalankan tanggung jawab sebagai dokter untuk memperingatkan Anda. Selama emosinya stabil, dia hidup bahagia. Dan tanpa beban, hidup selama 10 atau 20 tahun lagi masih sangat mungkin terjadi. Namun jika kondisi emosinya menjadi buruk, paling cepat hanya 3 bulan, dan paling lama 6 bulan lagi. Aku mengerti. Tingxi, mengenai kondisi Nankiao saat ini, kami telah merepotkanmu. Nankiao tadi bilang bahwa kondisi fisiknya sekarang tidak memungkinkan untuk mengadakan pesta pernikahan. Pernikahan hari ini dibatalkan. Sepertinya kalian tidak berjodoh. Tingxi, kamu anak yang baik. Dan putriku, Nankiao, rasanya tidak pantas untukmu. Tapi sebagai orang tua, kami pun memiliki sisi yang egois. Di sisa waktu Nankiao, kami berharap kamu bisa menemaninya dengan baik. Bagaimana? Baiklah. Jingshue, Nankiao tadi pingsan, aku sedang menemaninya di rumah sakit. Jangan cari masalah lagi, dan cepatlah pulang. Senior Sue. Jingshue, aku sudah menunggumu datang. Senior Sue, mulai sekarang aku akan bekerja bersamamu. Mohon bimbingannya ya. Tentu saja. Ayo, aku traktir makan untuk merayakannya. Karena besok kita sudah mulai bekerja keras sebagai kuda. Sejak masih kecil, aku sudah mulai menerima proyek menggambar komersial untuk menghidupi diriku sendiri. Agar bisa menjadi serba bisa, aku juga belajar membuat animasi secara otodidak. Beberapa waktu lalu, ada sebuah film animasi lokal yang memuncaki box office dunia. Itu adalah karya yang aku dan Xue Yue gambar bersama
Dulu karena berat hati meninggalkan Futingxi, aku tidak setuju untuk bekerja di kantor. Nah, sekarang akhirnya aku bisa dengan sepenuh hati mengejar impianku. Kudengar dia baru sampai sudah berhasil menangani 10 lebih proyek besar, itu hebat sekali. Jangan lihat dia yang masih muda ini. Presiden Sue sudah mempersiapkannya untuk menjadi penerus perusahaan ini. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi bos kita. Halo, Kamu di mana? Hari itu karena Nan Kiao sakit, makanya aku tidak pergi ke bandara. aku menemuimu sekarang? Tidak perlu. Hidupku sekarang sudah sangat tenang, jangan ganggu aku lagi. Luo Jingshui, kembalilah jika sudah puas bermain. Aku akan selalu menunggumu. Sekarang aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kelak jangan menelepon untuk menggangguku lagi. Kak Jingsue, Sui-sui. Aku sungguh merindukanmu. sobat, akhir-akhir ini hubunganmu dengan kakakku sudah sampai tahap apa? Kakakku tiba-tiba mengirim pesan padaku, katanya memintaku untuk menjagamu. Sui-sui, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku dan kamu sudah putus, aku sudah tidak menyukainya lagi. Kali ini rencananya mau putus berapa hari? Dulu, aku hanya sering mendengar kamu ingin menyerah pada kakakku, tapi tidak pernah sekalipun kudengar kamu mau benar-benar putus dengannya. Kenapa? Apa yang dilakukan kakakku? Sampai membuat kata putus bisa keluar dari mulutmu? Dia sudah mendaftarkan pernikahan dengan Song Nan Kiao. Apa? Kakakku pasti sudah gila. Aku akan tanyakan padanya. Hei, jangan telepon dia. Aku tidak butuh penjelasannya. Kak Jingsue, jangan terlalu bersedih ya. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak sedih sedikit pun. Begini ya aku katakan padamu, tanpa hambatan dari kakakmu itu, masa depanku akan dipenuhi kemungkinan yang luar biasa. Kapan Luo Jingshui akan kembali? Suasana hatinya sedang buruk, dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kak, bukannya kakak sudah menikah dengan Song Nan Kiao? Itu semua karena Nan Kiao sedang sakit parah? Lagi pula besok surat cerai saya sudah keluar. Kakak cerai lagi dengan Song Nan Kiao? Begitu surat cerai saya keluar besok, semuanya akan kembali normal. Saya akan menemui Jingshui. Setelah dia melihat surat cerai saya dengan Song Nan Kiao, dia pasti akan kembali. Ayo, cepatlah sedikit. Mengapa kamu begitu panik? Mana mungkin aku tidak panik? Jika orang tuaku sampai tahu kalau aku datang untuk mengambilkan surat cerai kalian, mereka pasti akan mengamuk. Tingxi, setelah mengambil surat cerainya, seharusnya Jingshui tidak marah lagi. Saat itu terjadi, bawalah dia pulang kembali, dan aku akan meminta maaf padanya baik-baik. Song Nan Kiao, Ibu, sedang apa ibu di sini? apa yang kalian lakukan di kantor catatan sipil pagi-pagi sekali? Aku, Tidak bisa bicara lagi, ya? Kalau begitu jelaskan padaku. Apa ini? Bahkan sebelum menikah saja kalian sudah menandatangani kesepakatan cerai. Lalu untuk apa mengadakan pesta pernikahan? Ibu, semua ini salahku. Aku tidak ingin merepotkan Tingxi. Jangan panggil aku ibu. Nan Kiao. Kamu benar-benar telah membuat malu wajah ayah dan ibu. Bibi, hal ini adalah kesalahanku. Aku sudah memiliki kekasih. Apa? Bibi, Ibu. Nan Kiao. Tuan Fu, dia sudah berhasil diselamatkan, tetapi dia tetap harus beristirahat total. Terima kasih banyak. Kondisi fisik Nan Kiao sudah sangat buruk. Jika sampai terulang lagi, menurutku dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Baik, saya mengerti. Nan Kiao, aku akan selalu menemanimu.
Jing Shui, setelah orang tua Nan Qiao kembali, kita akan segera mengurus perceraian itu. Jing Shui, setelah orang tua Nan Qiao kembali, kita akan segera bercerai. Sekarang kamu puas? Puting si kamu dan si Nan Qiao itu mau menikah silakan saja, mau bercerai pun terserah, bahkan jika kalian berdua terbang ke langit pun sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dengar tidak? Jing Shui, dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak mau dengar sedikit pun. Kak Jing Shui, apakah ini benar dirimu? Dulu kamu terhadap kakakku sangat patuh dan menurut, bahkan tidak berani mengucap kata tidak. Sekarang kamu malah bisa memarahinya habis-habisan seperti itu. Sini biar aku periksa. Kamu tidak sedang demam kan? Aku sudah bilang padamu, Futings itu sudah jadi masa lalu. Hidupku yang luar biasa baru saja dimulai. Lagi pula dia dan Song Nan Qiao saling menggoda dan drama penuh kemauan mereka itu. Ambil aja kalau ada yang mau. Cari tahu keberadaan Luo Jing Shui sekarang. Baik, Presiden Fu. Air, Nan Qiao. Nan Qiao, bagaimana perasaanmu sekarang? Tingsi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu ibuku akan muncul tiba-tiba di sana. Aku juga tidak tahu dia akan menghalangi dan melarang kita cerai. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kesehatanmu sedang tidak baik, jangan sampai kelelahan. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Kamu tahu kan? Waktuku di dunia ini tidak lama lagi. Aku sungguh tidak ingin bercerai. Aku hanya ingin memberikan ketenangan bagi orang tuaku. Aku akui perbuatanku ini sangat egois. Tetapi meski kamu membenciku, aku akan menerimanya. Tidak apa-apa. Selama ibumu membutuhkanku, aku akan bekerja sama denganmu. Terima kasih, Tingshi. Terima kasih karena telah memaafkan keegoisanku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Masih ada rapat di kantor. Telepon aku kapan saja jika butuh sesuatu. Wanita tua itu benar-benar kejam. Cepat atau lambat, aku akan membalasmu berkali-kali lipat. Cheo, saya sudah menyelidikinya. Nona Luo berada di Jiangbei. Saya juga mendapati bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan animasi lokal di sana. Sejak kapan itu terjadi? Sudah hampir 1 bulan. Apa nama perusahaan animasi itu? Chasing Light Film. Pergi ke Chasing Light Film sekarang. Cepat. Baik, Tuan. Jing Shui, bos dari Tiangong Group ingin menemuimu. Menemuiku? Iya, konsep kreatifmu sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka berharap bisa bertemu dan mengobrol denganmu. Katanya jika kesepakatan tercapai, mereka akan langsung menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Baiklah, serahkan saja padaku. Ayo. Jing Shui, aku beritahu kamu ya, bos Tiangong Group itu sangat tampan. Benar-benar mirip dengan karakter CEO di dalam novel. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa tampan dia. Futingshi. Nona Luo, Anda tidak bisa pergi. Hanya karena aku dan Nan Qiao sudah mendaftarkan pernikahan, kamu akan terus membuat keributan seperti ini? Lihat, bahkan sampai sekarang, kamu masih mengira aku sedang berulah. Dengan orang sepertimu, benar-benar tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bukannya kamu memang sedang berulah? Menunggu sampai aku datang mencarimu. Pasti kamu sudah menunggu lama kan? Apa kamu punya semacam gangguan kognitif? Mengakui bahwa kita sudah putus dan tidak saling mencintai lagi sesulit itukah? Tidak cinta lagi? Apa kamu sendiri percaya dengan ucapan itu? Dulu kamu terus-menerus mengatakan, akan mencintaiku selamanya. Saat gempa besar Jingnan 3 tahun lalu, ketika kamu mengira aku tertimbun, kamu menggali dengan tangan kosong, selama 3 hari 3 malam. Sekarang kamu bilang padaku kalau kamu sudah tidak cinta lagi. Apa itu tidak lucu? Sudah kamu katakan tadi, itu adalah masa lalu. Benar, aku akui dulu.
seluruh hatiku hanya berisi dirimu. Tapi sekarang, kamu hanya membuatku merasa jijik. Luo Jingsue, kamu bicara cinta saat ingin mencintai, lalu pergi saat bilang, sudah tidak cinta? Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Putingsi, saat aku mencintaimu, aku merasa sudah berjuang semaksimal mungkin. Sekarang aku tidak mencintaimu lagi, tolong bantu dirimu sendiri untuk melihat kenyataan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Berani sekali bilang tidak berhutang padaku. Luo Jingsue, apa kamu tahu? Perusahaan tempatmu bekerja sekarang sedang memohon kerjasama denganku. Cukup satu ucapanku, dan kamu akan segera dipecat dan angkat kaki. Jika kamu benar-benar melakukan itu, hanya akan membuatmu terlihat jauh lebih rendah. Tidak masalah, aku akan berhenti bekerja. Jangan harap bisa mengancamku. Tunggu sebentar. Kamu menang, Luo Jingsue. Aku akan membiarkan Nan Qiao pergi. Dia tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup kita berdua. Sudah puas? Bodoh. Nona Luo, Presiden Fu. Presiden Fu, Dia bahkan tidak mempedulikanku dan pergi begitu saja. Dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi. Apa yang terjadi? Mengapa bisa ada gempa bumi? Ya Tuhan, Jiang Bei baru saja mengalami gempa bumi berkekuatan 4,2 skala Richter. Tiga tahun lalu saat gempa Jingnan, dia menggunakan tangannya sendiri untuk menggaliku keluar dari reruntuhan. Waktu itu demi menyelamatkanku. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Mengapa sekarang saat melihatku, dia malah pura-pura tidak tahu, seperti orang asing saja? Presiden Fu, Anda terluka, saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Biarkan dia yang mengantarku. Jingshue, Presiden Fu terluka. Dia menunjukmu langsung untuk mengantarnya ke rumah sakit. Atas dasar apa aku yang harus pergi? Jika dia kehilangan terlalu banyak cairan, mungkin setiap saat nyawanya bisa terancam. Klien Presiden Fu ini sangat penting bagi kita. Anggap saja aku mewakili seluruh karyawan perusahaan. Memohon bantuanmu? Tidak mau. Hari itu, aku sudah menyuruh orang untuk menjemputmu. Lalu kenapa? Hanya karena tidak terjadi kecelakaan, maka kita harus mengabaikannya? Bukan itu maksudku. Putingshi, jika terus melibatkan diri seperti ini, apa ada gunanya? Tuan Fu hanya mengalami lecet ringan, tidak ada luka serius. Terima kasih. Presiden Fu, seseorang sedang mencarimu. Itu Nan Qiao, kan? Ya, itu Nona Song. Dia bilang, ada urusan penting, dan kamu harus menjawabnya sendiri. Tingsi, aku dengar kamu pergi ke Jiangbei. Baru saja kulihat berita, katanya terjadi gempa bumi di sana. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu sedang mengalami kesulitan, Tingsi? Aku akan segera lapor polisi dan mencarimu di Jiangbei. Kepala suamimu ini baru saja tertimpa bola lampu, tapi dia tidak akan tiada. Sekarang dia sedang diobati di rumah sakit Jiangbei. Kalau kamu ingin datang, datanglah lebih awal. Sebab kalau kamu terlambat, lukanya pasti sudah sembuh. Ah, Luo Jingshue, kenapa harus kamu lagi? Aku mencari Tingsi, kenapa kamu yang mengangkat teleponnya? Putingsi sudah menikah. Putingsi sudah menikah. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Kamu bersikeras menjadi orang ketiga. Pantas saja kamu tidak dicintai. Asal tahu saja, Putingsi ada tepat di sampingku. Apa yang kamu katakan, bisa dia dengar semuanya. Ah, Tingsi, tolong jangan salah paham. Tadi aku salah bicara.
Ada masalah apapun, bicarakan setelah pulang nanti. Zhang Qin, sini pijat bauku sebentar. Baik. Kamu dan Putingshi saling kenal ya? Dia itu kakak dari sahabatku. Kalau begitu, layani dia baik-baik, berikan kesan yang baik, lebih baik lagi kalau kerjasamanya bisa tercapai. Itu sepertinya agak sulit. Lelaki itu kepribadiannya buruk dan sangat galak. Apalagi sebelumnya aku masih memiliki perselisihan dengannya. Selama ada aku, dia tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan kita. Tapi kalau Anda tetap ingin bekerja sama dengannya, lebih baik aku mengundurkan diri saja. Jangan begitu. Kalian punya masalah apa sebenarnya? Kenapa tidak dilanjutkan? Aku benar-benar merasa penasaran perselisihan apa yang sebenarnya kita miliki. Putingshi, apakah otakmu terluka hingga kamu hilang ingatan? Tentang masalah perpisahan kita waktu itu, apakah kamu sudah melupakannya? Mengenai perpisahan yang kamu katakan, aku tidak setuju. Cobalah dengar dulu apa yang sedang kamu katakan ini. Kamu sekarang sudah resmi menikah dengan Song Nankiao. Kamu sudah punya istri sekarang. Sudah kukatakan padamu. Surat pernikahan itu hanya untuk mewujudkan satu keinginan terakhir Nankiao. Posisi sebagai Nyonya Fu selamanya akan tetap menjadi milikmu. Putingshi, yang ingin menjadi Nyonya Fu itu adalah Song Nankiao, bukan aku. Terlebih lagi, aku tidak akan pernah terlibat hubungan asmara dengan pria yang sudah menikah secara sah. Sudah puas memukulnya? Kalau belum puas, silakan lanjut. Tapi soal akta nikah itu cukup sampai di sini. Kamu benar-benar keterlaluan. Dia akan tiada. Aku hanya ingin mengabulkan satu keinginan terakhir sebelum kepergiannya. Tidak bisakah kamu mengerti? Dia memang akan tiada, tapi bukankah sekarang dia masih ada? Kenapa? Apa karena akan tiada dia jadi hebat? Apa arti sebuah akhir? Pada hari saat kamu mencampakkanku, aku sudah merasa hancur sepenuhnya. Luo Jingsue, bagaimana bisa kamu bersikap sedingin ini? Aku memang orang yang sedingin itu. Jadi, mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing, boleh kan? Jika tidak, Song Nankiao yang belum tiada itu bisa-bisa benar-benar tamat karena ulahku. Zhang Qin, Presiden Fu, apa kamu punya seorang pacar? ada Tuan. Hubungi dia sekarang juga. Katakan padanya bahwa kamu sudah menikah secara sah dengan wanita lain dan lihat bagaimana reaksinya. Apa? Notifikasi Alipay, $1 juta telah diterima. Telepon sekarang. Baik, tentu. Segera saya lakukan. Halo, Xiao Xiao. Kamu tahu aku punya mantan pacar. Dia sedang sakit parah, dan keinginan terakhir sebelum dia tiada adalah mendaftarkan pernikahan denganku. Jika tidak, dia tidak akan tenang selamanya. Aku sudah mendaftarkan pernikahan dengannya. Beri aku waktu, aku akan segera bercerai darinya. Kamu dan mantan pacarmu mendaftarkan pernikahan tanpa bertanya padaku, dan sekarang mengatakannya padaku untuk memintaku menunggumu. Apa kamu ingin menjadikanku simpanan? Apa kamu sudah tidak waras lagi? Karena kamu sudah mendaftarkan pernikahan dengannya, maka hubungan kita berakhir di sini. Mari kita putus. Lalu bagaimana biasanya kamu membujuknya? Sekarang telepon dia kembali dan tunjukkan cara membujuknya padaku. Presiden Fu, sepertinya ini sulit untuk dibujuk. Lagi pula aku juga sedang ingin mencari pacar baru. Aku memintamu untuk mencoba saja. Bukan berarti memintamu untuk benar-benar putus. Bujuk dia, sekarang juga. Jika berhasil, aku akan memberimu tambahan $1 juta. Ah, baiklah. Hei, Xiao Xiao. Yang tadi itu sebenarnya kalah dalam tantangan jujur atau berani. Jangan marah ya, aku akan melunasi semua belanjaan di keranjang onlinemu. Lalu tas Himalaya Birkin yang kamu inginkan tempo hari itu juga sudah aku belikan untukmu. Tas Himalaya Birkin. Semahal apapun, hanya begitu saja rasanya. Perhiasan yang aku berikan pada Luo Jingsue, mana ada yang harganya di bawah $10 juta. Wanita itu pasti tidak akan bisa dibujuk hanya dengan tas atau dengan melunasi keranjang belanjaan saja. Benarkah itu cuma tantangan berani? Sangat benar. Mana mungkin aku berani membohongimu? Saat aku pulang dari perjalanan dinas beberapa hari lagi, kita langsung pergi ke catatan sipil untuk membuktikannya. Lalu bagaimana dengan melunasi keranjang belanjaan dan tas Birkin itu? Beli. Sekarang juga akan kukirimkan $200.000 padamu.
hubungan kita sudah berjalan cukup lama dan sudah waktunya bagi kita untuk menikah. Maharnya $888.000. Ya, sepulangku kali ini, kita akan segera menikah. Aku mau menikah denganmu. Sayang, aku menunggumu pulang. Jadi, hanya dengan memberikan hadiah dan melunasi keranjang belanjaan, dia bisa luluh jika itu bisa membujuk Jing Sue. Aku rela mengeluarkan $99 miliar. Jadi maksudmu, membujuk seorang wanita hanya perlu membeli hadiah dan tas? Pernikahan saya itu hanya pura-pura, tapi milik Anda. Tidak mungkin. Presiden Fu, surat nikah Anda asli. Lalu, seandainya, jika kamu benar-benar mendaftarkan pernikahan dengan wanita lain, apakah pacarmu akan berbaikan denganmu? Tentu saja tidak bisa. Sudahlah, kamu boleh pergi dulu. Baik, bos. Jing Sue, tunggu sebentar. Akhir-akhir ini, apakah ada hadiah yang kamu sukai? Atau tas atau semacamnya? Tingxi. Tingxi, kenapa kamu terluka? Apa lukanya parah? Apa kata dokter? Nan Kiao, kenapa kamu datang? Sedang apa kamu di sini? Aku dengar ada gempa di Jiangbei. Aku mengkhawatirkanmu, makanya aku datang ke sini. Kesehatanmu tidak baik. Jangan berkeliaran sembarangan. Luo Jing Sue, kamu mau kemana? Urus aja istrimu sendiri. Jangan ikut campur urusanku. Luo Jing Sue, berhenti di situ. Tingxi. Apa Jing Sui masih marah karena kita sudah mendaftarkan pernikahan? Tenang saja, aku yang akan membicarakan hal ini padanya. Baiklah kalau begitu. Luo Jing Sue, kamu tahu kan kalau Fu Tingxi sudah menikah? Tentu saja aku tahu. Kalau begitu sekarang sebagai Nyonya Fu, aku peringatkan kamu, menjauhlah darinya, jadi selingkuhan itu tidak terhormat. Song Nan Kiao, aku berbeda denganmu. Kamu dan Fu Tingxi sudah menikah resmi, dan aku sudah putus dengannya. Kamu bahkan tidak bisa menjaga suamimu sendiri. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Pria milikku akan kujaga sendiri, sedangkan kamu, jangan menggodanya. Kenapa wajahmu tebal sekali dan tak punya malu? Kamu tidak pantas. Kamu sepertinya tidak terlihat seperti orang yang akan segera tiada. Katakan saja. Jika setengah tahun lagi kamu tidak tiada, setahun lagi pun juga tidak tiada, berapa lama lagi kamu bisa membohongi Fu Tingxi? Mohon maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Kalau tidak paham ya sudah. Aku beritahu kamu, kalau kamu ingin berpura-pura, lakukanlah dengan benar. Atur suamimu, jangan biarkan dia menggangguku. Luo Jing Sue, kamu berani memukulku? Oh iya, hampir saja lupa. Sekarang sudah seimbang. Aku juga merasa lega. Song Nan Kiao, selama setengah tahun ini aku sudah lama bersabar menghadapi kamu. Kamu memang sangat menyebalkan. Luo Jing Sue, aku tidak akan melepaskanmu. Nan Kiao, kamu kenapa? Ada apa dengan wajahmu? Tingxi, masalah ini benar-benar bukan salah kakak Jing Sue. Itu karena aku mendaftarkan pernikahan denganmu. Mungkin rasa cemburunya terlalu besar sehingga matanya hanya penuh kebencian. Ini salahku terhadap dia. Wajar saja kalau dia memukulku. Menikah denganmu adalah keputusanku. Apa hak dia untuk memukulmu? Aku akan mencarinya sekarang. Tingxi, kamu sedang sangat emosi sekarang, dan dia juga sedang sangat marah. Jika kalian berdua bertemu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Luo Jing Sue, kamu sudah keterlaluan. Nona Luo, tas Anda sudah sampai. Terima kasih. Luo Jing Sue, kebetulan sekali ya. Aku dengar dari Nan Kiao, kamu sudah dicampakkan oleh Fu Tingxi. Jauh-jauh. Ternyata teman lama. Wah, tas ini bagus juga. Aku mau yang ini. Tapi tas ini sudah dipesan oleh Nona ini lebih dulu. Tidak apa-apa.
berikan saja padanya. Ini lumayan, aku mau. Yang itu juga lumayan, aku juga mau. Yang ini malah lebih kusuka, aku mau semuanya. Hei Jiao Jiao, kamu sengaja melakukannya. Kupikir kamu masih istri Fu Tingxi. Mulai sekarang, semua barang mewah ini tidak akan pernah jadi milikmu lagi. Jika aku tidak mampu membelinya, memangnya kamu mampu? Kalau begitu perhatikan baik-baik apakah aku mampu membelinya atau tidak. Gesek kartunya, aku mau semua yang tadi itu. Nona totalnya $300.000. Anda yakin? Jangan banyak bicara. Maaf ya. Nanti, sahabatku adalah Song Nankiao, istri sah dari Fu Tingxi. Nona Luo, pria tadi itu Anda mengenalnya? Oh, dia adalah teman kuliahku. Tetapi, dia sepertinya tidak terlalu ramah kepada Anda. Kami hanya punya prinsip yang berbeda. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu hari ini mendapat banyak uang, bukan? Itu semua berkat Anda, Kak Luo. Hari ini saya ingin mentraktir Anda makan. Tidak perlu mentraktirku. Aku masih ada urusan lain. Tolong bungkuskan ini untukku. Saat He Jiao Jiao masih kuliah dulu, keluarganya tidak kaya. Setiap bulan dia harus bekerja paruh waktu. Bagaimana bisa sekarang dia begitu royal? $300.000 dia membayarnya begitu saja tanpa ragu. Sayang, terima kasih untuk tasnya. Aku sangat menyukainya. Demi dirimu, berapapun harganya aku bersedia. Chen Dali, suami kakak senior Sui Yue. Ternyata He Jiao Jiao menjadi wanita simpanan. Aku harus memberitahu kakak seperguruan tentang hal ini. Suamiku, belakangan ini aku naksir beberapa gelang zamrud. Bagaimana kalau hari ini kita beli semuanya? Kebetulan aku juga baru belajar beberapa cara menyenangkanmu. Haha, beli saja. Akan kubelikan seluruh jalanan ini untukmu. Xiao Shui, di mana lokasi foto itu? Katakan padaku. Aku akan segera pergi menghabisi Chen Dali dan wanita murahan itu. Di daerah Jalan Wenyi Barat. Cepatlah kemari. Aku segera sampai. Aku harus memberi pelajaran keras pada wanita. Tak tahu malu ini? Baiklah. Tas yang dibelikan suami benar-benar bagus. Mana mereka? Aku benar-benar harus membuat perhitungan denganmu. Istriku, aku salah? Akan aku bereskan kamu nanti. Dasar tidak tahu malu jadi selingkuhan. Aku benar-benar akan menghabisimu hari ini. Tolong. Rasakan akibatnya karena berani merebut pria orang. Tolong. Aduh, tamatlah riwayatku. Hei. Rasakan itu. Kak, apakah kamu menghadapi masalah di tempat kerja? Tidak mungkin kan, karena masalah cinta? Diam. Manajer, bawalah 2. Sudahlah, lupakan saja. Siapa? Apakah karena cinta pertamamu itu? Menurutku, jika kamu benar-benar menyukai cinta pertamamu itu, kamu harus berpisah baik-baik dengan Luo Jingsue. Kemudian, berikan saja dia banyak uang, bereskan. Sebagai pria, untuk apa terjebak dalam kesedihan karena cinta? Kenapa kamu berpikir ini semua karena Song Nankiao? Jangan-jangan ini karena Luo Jingsue? Dia begitu mencintaimu, begitu menempel padamu, apa yang harus dikhawatirkan? Aku mendaftarkan pernikahan dengan Song Nankiao. Itu karena dia sedang sakit. Ini adalah permintaan terakhirnya. Yan Chuan, menurutmu, apakah aku telah melakukan kesalahan? Kak, kamu harus memilih apa yang diinginkan hatimu. Kamu tidak bisa mendapatkan segalanya sekaligus. Kamu hanya bisa memilih satu saja. Kak, mau kemana? Cerai. Tingxi, kamu sudah pulang. Nankiao, ayo kita urus perceraian besok. Kenapa tiba-tiba terburu-buru sekali? Apa karena Jingsue masih... Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini murni keputusanku sendiri. Tapi, ibuku masih dirawat di rumah sakit. Kalau sampai dia tahu kita bercerai. Tenang saja.
Aku akan mencarikan dokter terbaik untuk ibumu. Perceraian ini, aku benar-benar serius. Baiklah, aku mengerti. Kita akan mengurus prosedurnya besok. Akta nikah sudah selesai diurus, cepat bawa ini dan tunjukkan pada keluargamu sebagai laporan. Jangan pernah cari aku lagi. Luo Jingsue, kita sekarang adalah suami istri yang sah secara hukum. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seharusnya kamu sudah tahu, bukan? Jing Shue, ternyata benar kamu. Luo Jingsue, kamu benar-benar menikah dengannya. Cepat jelaskan, ini padaku. Karena kita tidak sengaja bertemu, tidakkah kamu ingin memberikan restu kepada kami? Tunggu dulu, apalagi yang harus dia jelaskan padamu? Fu Tingxi, seleramu dalam memilih wanita saat ini sungguh semakin buruk saja. Tapi tenang saja, Jing Shue, aku akan menjaganya dengan baik demi dirimu. Kamu berani memukulku? Jangan gegabah, Tingxi, tenangkan dirimu. Fu Tingxi, cukup. Kamu membelanya? Aku dan dia adalah suami istri yang sah. Kalau aku tidak membelanya, apa aku harus membelamu? Tingxi, Tingxi, kamu kenapa? Tingxi, kamu kenapa? Cepat panggil ambulans. Tolong panggil ambulans segera. Sayang, tunggu aku. Tingxi, jangan menakutiku seperti ini. Tingxi, Tingxi, ambulans. Siapapun tolong. Luo Jingsue, sekarang kita sudah menjadi suami istri yang sah. Menurutmu bagi pasangan yang sah, kalau kita tidak melakukan hal-hal romantis berdua, rasanya agak janggal, bukan? Aku sudah menyiapkan hotel Shanghai ini. Malam ini, aku akan membawamu ke puncak kebahagiaan. Tidak bagus. Aroma apa ini? Membuat kepalaku pening dan sakit. Apa jangan-jangan Su Huainian pelakunya? Ternyata sampah masyarakat ini begitu licik dalam menjebak orang. Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudari-saudari yang pernah kau sakiti. Jangan terburu-buru. Aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan? Kejutan apa itu? Tentu saja jenis kejutan yang kamu sukai. Baiklah kalau begitu. Ayo jalan. Kita pergi ke Gunung Tuzi. Hah? Di alam terbuka? Aku tahu seleramu cukup liar, tapi aku tidak menyangka bisa sampai seliar ini. Loh, kenapa ini direkam segala? Ternyata ada propertinya juga ya. Boleh juga idemu. Su Huainian, inilah kejutan yang sudah aku persiapkan untukmu. Bagaimana menurutmu? Kamu sedang mempermainkanku, ha? Hei, tolong kontrol ekspresimu itu, karena siaran langsungnya sudah dimulai. Su Huainian, jangan dikira aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan padaku hari ini. Sekarang pernikahan sudah terlaksana, kamu tidak lagi memiliki nilai bagiku. Sekarang, aku akan membuatmu menebus dosa kepada semua wanita yang pernah kamu sakiti. Aku beritahu kamu ya, Luo Jingsue. Cepat lepaskan papan ini dariku. Lepaskan ikatannya. Matikan ponselnya. Ini semua kesalahanmu sendiri. Penonton siaran langsungnya sudah mulai naik. Cepat lihat ke sini. Semuanya, ayo lihat. Inilah wajah asli pria bajingan ini. Tingxi, ini semua salahku, ini semua murni kesalahanku. Jing Shue mendaftarkan pernikahan dengan Su Huainian pasti hanya untuk membuatmu marah. Keluar. Tingxi, keluar. Baiklah, aku akan menunggu di luar. Panggil aku jika ada apa-apa.
Segera temukan keberadaan Luo Jingsue. Lalu, batalkan kerjasama dengan keluarga Su. Lakukan segala cara untuk menghabisi keluarga Su. Tuan Muda Su, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang melakukan ini? Jangan banyak bicara. Cepat lepaskan. Luo Jingsue. Beraninya kamu mempermainkanku ya? Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Mengapa Anda kemari? Terakhir kali membereskan barang-barang adalah untuk pindah dari Jingnan. Kali ini mau pergi kemana? Aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu. Keluar dari rumahku. Kemari dan duduklah. Aku ingin bermain permainan berpasangan denganmu. Sebenarnya apa maumu? Apa kamu tidak tahu apa yang kuinginkan? Aku sudah menikah dengan Su Huainian. Aku sudah menjadi istri orang. Bagaimana sikapku? Apakah kamu masih belum jelas juga? Kalau begitu, ceraikan Su Huainian sekarang. Jangan harap. Lakukan sekarang juga, cepat. Ceraikan Su Huainian, dan aku bisa menganggap seolah tidak terjadi apa-apa. Ceraikan Su Huainian, dan aku bisa anggap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan bercerai. Kamu boleh marah padaku, kamu boleh memukulku, tapi jangan main-main dengan pernikahan. Kamu gila. Aku tidak gila. Aku sangat tenang dan aku juga tidak sedang bercanda. Mengapa aku menikah dulu? Bukankah karena dipaksa olehmu? Sejak kamu dan Song Nankiao mendaftarkan pernikahan, hubungan kita sudah berakhir. Kamulah yang tidak mau percaya bahwa ini sudah berakhir, kamu yang terus mengejarku. Kenapa kamu harus selalu menjeratku seperti ini? Bukankah lebih baik kita berpisah dengan cara yang baik? Kamu membenciku. Bukankah sudah seharusnya aku membencimu? Mengenai perpisahan ini aku sudah mengatakannya tidak kurang dari 10 kali. Kenapa? Jangan katakan kalau kamu masih mencintaiku. Aku tidak akan pernah percaya omong kosongmu lagi. Bos kalian pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Hah? Presiden Fu. Lepaskan aku. Lepaskan. Ikut aku kembali ke Jingnan, dan bercerai dengan Su Huainian. Apa kamu sudah gila? Kamu sendiri dengan Song Nankiao saja belum bercerai? Masih mau mengaturku? Pokoknya aku tidak mau cerai. Kamu harus bercerai dengan Su Huainian. Mengenai aku dan Song Nankiao, kami juga akan... Kamu akan bercerai dengan Song Nankiao? Baiklah, aku berikan waktu 1 bulan lagi. Jika berhasil cerai, kita anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak bisa, maka jangan pernah menggangguku lagi. Bawa dia kembali ke Jingnan. Baik, Ibu Luo. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Putingsi selalu bersikap impulsif. Aku tidak boleh melawannya secara terang-terangan. Biarkan dia lengah dulu, lalu baru mencari kesempatan untuk melarikan diri. CO, kondisi tubuhmu, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit dulu? Aku tidak apa-apa. Nona Luo, tolong bujuk CEO. Dokter bilang dia harus banyak istirahat. Boleh saja. Sekarang juga aku akan menelpon Song Nankiao, istrinya itu. Merawatnya adalah sudah menjadi tugasnya. Tidak perlu. Cukup kerjakan saja bagianmu. Maafkan aku. Masalah pendaftaran nikah dengan Nankiao, seharusnya aku memberitahumu terlebih dahulu. Apa kamu tahu hari apa saat itu? Hari itu adalah hari ulang tahunku. Aku sudah memasak banyak sekali, juga membeli kue, dan menunggumu pulang di villa. Maaf, aku tidak tahu. Aku tahu kamu tidak ingat, dan aku juga tidak berharap kamu akan ingat. Aku sudah mengirim pesan padamu, berharap kamu bisa pulang untuk menemaniku merayakan ulang tahun, tapi kamu bahkan tidak melihat pesannya. Aku benar-benar tidak tahu. Tahu atau tidak, apa gunanya sekarang?
Maksimal kamu hanya tidak akan mendaftar hari itu, beberapa hari kemudian kamu tetap akan melakukannya. Kenapa kamu bisa semarah itu hari ini? Apa karena melihat aku mendaftar nikah dengan Su Huainian? Sebenarnya kamu juga tahu pendaftaran nikahku dengan Su Huainian hanyalah sebuah surat formalitas, tidak mewakili apa-apa. Tapi kenapa kamu begitu terpukul? Ini yang dinamakan jika belati tidak menusuk ke tubuhmu sendiri, kamu tidak akan tahu rasanya sakit. Itu balasan yang pantas untukmu. Berhenti. Aku ingin membeli barang kebutuhan sehari-hari. Biarkan Zhang Qin yang membelinya. Fu Tingxi, aku bukan tahananmu. Kalau begitu, biarkan dia menemanimu pergi. Terserah. Jika sampai kehilangan jejaknya, kamu tidak perlu kembali lagi. Baik, CEO. Nona Luo. Nona Luo, saya kan belum menikah. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tenang saja, aku tidak akan lari. Setelah selesai belanja nanti, pergilah membayar dan minta ganti rugi pada Fu Tingxi. Nona Luo, Anda tidak akan mengambil kesempatan ini untuk lari, kan? Mau pergi tidak? Pergi, pergi, pergi! Luo Jingsue, sudah kembali secepat ini? Masih berani datang untuk melihat-lihat perhiasan? Fu Tingxi dan Nan Qiao sudah mendaftarkan pernikahan mereka sejak lama. Kamu itu hanyalah seorang simpanan. Kenapa ada luka memar di keningmu itu? Jangan-jangan kamu baru saja habis dipukuli di tengah jalan ya? Luo Jingsue, ternyata benar kamulah yang membocorkannya. Lihat saja, aku akan membungkam mulut sampahmu itu. Jika masih berani bersikap kurang ajar kepada Nona Luo, awas kalau Presiden Fu membuatmu angkat kaki dari Jingnan. Fu Tingxi? Bagaimana mungkin? Bukankah Fu Tingxi sudah sejak lama mencampakkan Luo Jingsue? Hei Zhao Zhao. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin memukul Luo Jingsue? Kamu salah paham. Jauh-jauh sudah terlalu lama tidak bertemu denganku. Dia sangat merindukanku. Tadi dia menerjang karena ingin memelukku. Jauh-jauh. Apa yang aku katakan benar, kan? Benar. Apa yang dikatakan Jingsue memang benar. Aku hanya sudah terlalu lama tidak bertemu dengannya dan hanya ingin memeluknya saja. Jiao, aku ingin memilih sebuah perhiasan. Seleramu selalu sangat bagus. Bantu aku pilihkan satu. Jiao, sekarang kapanpun aku mau, aku bisa membiarkan Fu Tingxi menghukummu. Jadi aku sarankan padamu sebaiknya jangan sembarangan memancing kemarahanku. Cukup buka matamu lebar-lebar dan perhatikan saja. Mengerti? Halo, aku ingin melihat yang ini. Baik. Nona, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Cincin berlian ini adalah koleksi terbaik di toko kami yang melambangkan cinta sejati. Apa ini bagus? Bagus, sangat bagus. Terutama karena kamu sangat cantik, pakai apapun tetap terlihat cantik. Aku tidak bertanya padamu. Fu Tingxi, apakah ini bagus? Bagus. Pelayan, semua cincin berlian di toko kalian aku beli semuanya. Perhiasan emas di sini juga terlihat sangat indah. Halo, semua perhiasan emas di toko Anda ini, semuanya aku beli. Fu Tingxi, perhiasan emas itu adalah barang wajib untuk pernikahan. Apakah kamu pernah membelikannya untuk Song Nan Qiao saat itu? Tentu saja tidak. Aku hanya pernah membelikannya untukmu. Gesek kartunya sekarang. Hati-hati di jalan. Semua barang sudah selesai dibeli. Kalau begitu, kami pergi dulu. Jauh-jauh, sampai jumpa lagi. Baiklah, sering-seringlah hubungi aku jika ada waktu, Jingsue. Halo Kak Nan Qiao, ini aku Jiao. Aku baru saja melihat Luo Jingsue dan Fu Tingxi. Mereka berdua sedang membeli cincin berlian dan emas. Sepertinya mereka akan bertunangan. Dia bahkan bilang akan menceraikanmu besok. Mana barang belanjaanku?
Sini, berikan padaku. Ini, kuberikan untukmu. Calon istrimu nanti pasti menyukainya. Nona Luo, ini. Candaan ini sama sekali tidak lucu. Ini, barang-barang ini dibeli oleh Pak Direktur untuk pertunangan Anda. Luo Jingsue, apa maksudnya ini? Sedang mempermainkanku. Aku bisa menghabiskan uangmu sekaligus membuat He Jiao merasa kesal. Benar-benar sekali merangku dayung, 2-3 pulau terlampaui. Puting sih. Turunkan aku sekarang. Lepaskan aku. Puting sih, apa maksudmu? Apakah kamu mau mengurungku? Kamu boleh pergi kemana saja, tapi kamu tidak boleh lepas dari pengawasanku. Gawat, Tingxi. Nan Qiao melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Di mana dia? Di mana kamu? Baik, aku akan segera ke sana. Akhirnya dia pergi juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Nan Qiao terlalu sedih sampai nekat menyakiti dirinya sendiri. Saat dia masih sadar, dia melarang keras aku memberitahumu. Jadi, aku baru berani meneleponmu setelah dia sampai di rumah sakit. Kenapa bisa separah ini? Apa yang kamu lakukan saat itu? Setelah dia setuju untuk bercerai denganmu, dia selalu merasa tertekan dan tidak bahagia setiap hari. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Ditambah lagi orang tuanya tidak membiarkannya pulang ke rumah. Sehingga dia terpaksa memilih jalan ini. Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Nan Qiao, dia sudah pergi. Akting yang cukup bagus. Tapi dengar, kalaupun ingin berakting, mengapa kamu harus melukai dirimu sedalam itu? Apa yang kamu tahu? Puting sih, harus menjadi milikku. Tuan Fu, saya mohon lepaskan keluarga kami. Keluarga Su tidak bersalah. Tolong tunjukkan belas kasihan, lepaskan kami. Cepat, cepat berlutut. Minta maaf kepada Tuan Fu cepat. Tuan Fu tidak ada. Segera pergi dari sini. Ayo pergi, Bu. Aduh, cepat berlutut. Berlutut. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian ributkan? Luo Jingsue, kamu menjebakku. Anakku. Tenang. Nona Luo, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Keluarga kami tidak bersalah. Aku mohon mintalah pada Tuan Fu untuk melepaskan keluarga kami. Tidak bersalah? Tanyakan pada anakmu, selama bertahun-tahun ini di Jingnan sebenarnya berapa banyak kejahatan yang sudah dia lakukan. Kamu tidak putus dengan Fu Tingxi. Kamu sedang mempermainkanku ya? Su Huai Nian. Gunakan otakmu itu, pikirkan baik-baik, apa aku yang mempermainkanmu, ataukah kalian keluarga Su yang sedang dipermainkan orang lain. Jangan-jangan. Anakku, Ibu, kita telah dijebak orang. apa maksudmu? Ini orang-orangnya keluarga Luo. Mereka sudah tahu dia belum putus dengan Fu Tingxi, tapi masih menyuruhku mendekatinya. Ini sudah jelas niatnya untuk mengambil alih keluarga Su kita, kan? Sekarang masih merasa diri kalian tidak bersalah? Sekarang, apa kamu masih merasa tidak bersalah? Aku sudah mendaftarkan pernikahan denganmu. Aku adalah suamimu yang sah secara hukum. Jika kamu tidak meminta Fu Tingxi untuk melepaskan keluarga kami, aku tidak akan tinggal diam. Bukankah kamu istriku? Aku membawamu pulang. Itu hal yang sewajarnya, kan? Ayo pergi. Baiklah, aku akan ikut pulang bersama kalian. Kenapa diam saja? Ayo jalan. Ayo, cepat jalan. Jalan. Mau kemana? Oh, suamiku menjemputku, aku mau pulang bersamanya. Puting sih, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Diam. Tuan Fu, aku mohon lepaskan keluarga Su kami. Tuan Fu, Batalkan pernikahan kalian, maka aku akan melepaskan keluarga Su. baik, aku akan segera melakukannya. Ayo. Sandiwara ini baru saja dimulai. Luo Jingsue, berulah itu juga harus ada batasnya. Bukannya kamu yang bilang kalau sebuah surat nikah tidak mewakili apapun, lalu kenapa sekarang meminta Su Huainian untuk membatalkannya? Aku menikah dengan Song Nan Qiao. Hanya sekadar formalitas, sedangkan kamu melakukannya hanya untuk membuatku marah. Aku tidak sudi membuatmu marah. Aku lebih baik menikah dengan Su Huainian daripada harus menikah denganmu. Luo Jingsue, bisakah kamu mengerti posisiku sedikit saja? Tentu saja, aku mengertimu. Kalau begitu berikan aku tenggat waktu. Kamu dan Song Nan Qiao kapan akan bercerai? 3 bulan. Kamu yakin bisa cerai dalam 3 bulan? Yakin? Baik, aku berikan kamu waktu 3 bulan. Tapi sekarang kamu sudah menikah,
Aku tidak ingin berurusan dengan pria yang sudah beristri. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuh siapapun sebelum bercerai. Tetapi kamu juga tidak boleh pergi dari pengawasanku. Baik, ini karena kamu yang memaksaku. Aku akan menelepon Song Nankiao sekarang juga dan bertanya apa maksudnya. Sudah tahu orang lain punya pacar, tapi masih mau mendaftarkan pernikahan dengannya. Sebenarnya apa maunya? Apa kamu sudah gila? Jantungnya sedang tidak sehat, dan dia baru saja menyakiti pergelangan tangannya. Apa kamu mau membuatnya tiada? Kalau dia tiada, apa kita bisa hidup bersama dengan tenang? Lo Jingsui, apa kamu tahu kenapa selama ini aku selalu menuruti semua keinginan Song Nankiao? Aku tidak ingin tahu. Jadi maksudmu kamu baik padanya, karena saat kalian berada di luar negeri dulu, dia melindungimu dari sebuah peluru, hingga menyebabkan penyakit jantungnya kambuh. Benar. Lalu, apa hubungannya denganku? Jika begitu, kamu memang seharusnya menikahinya dan merawatnya. Kalian benar-benar pasangan yang sangat serasi. Luo Jingsui, aku memperlakukannya secara khusus. Itu demi menebus dosamu. Sikap istimewaku padanya adalah untuk menebus kesalahanmu. Kalau begitu, aku benar-benar berterima kasih padamu karena sudah terus-menerus menebus kesalahanku. Benar, aku berterima kasih setulus hati. Aku tahu kalau aku penuh dengan dosa, jadi aku tidak berniat memancing emosinya lagi. Aku berencana pindah dari sini untuk sementara waktu dan baru kembali setelah dia tiada. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Memang kata-kataku tidak enak didengar, tapi bukankah itu kenyataannya, ya kan? Setengah tahun lalu kalian bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Sekarang kalian bilang lagi kalau dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Futingshi, kamu sendiri yang terus bilang dia akan tiada. Itulah faktanya, kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Kamulah yang membuatnya jadi seperti ini. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakannya dengan begitu santainya? Lalu, katakan padaku, bagaimana cara aku mencelakainya? Waktu di rumah sakit saat sedang ditangani, baru diketahui kalau peluru itu telah memicu penyakit jantungnya. Padahal sebenarnya hanya perlu kembali ke tanah air dan melakukan operasi kecil agar bisa sembuh. Kalau begitu lakukan saja. Dengan semua relasi dan kekayaanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menemukan dokter kan? Kenapa sekarang malah dia disebut hampir tiada? Itu semua karena perbuatanmu. Kondisinya sekarang semakin parah. Bahkan mungkin saja dia akan tiada. Jangan banyak omong kosong. Katakan alasannya. Kapan aku pernah mencelakainya? Jangan sembarangan menuduhku bersalah. Aku tidak terima kamu manipulasi. Itu karena kamu sudah mendorongnya turun tangga. Itu menyebabkan dampak buruk yang permanen bagi tubuhnya. Kapan aku pernah mendorongnya? Anda pasti Jingsui kan? Wah, Anda cantik sekali. Mohon maaf, belakangan ini saya jatuh sakit dan terus berada di rumah sakit. Tingxi selalu ada untuk menemani saya. Anda jangan menyalahkan Tingxi. Jika harus ada yang disalahkan, salahkan saja tubuh saya ini yang tidak berdaya. Nankiao, apakah kamu baik-baik saja? Luo Jingsui, kenapa kamu sampai tega mendorong Nankiao? Ini taruhannya nyawa seseorang. Bukan aku tidak melakukannya. Aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah. Bagaimana keadaannya? Tingxi, aku... Nankiao punya penyakit jantung. Sudahi saja semua ini sampai di sini. Dia ternyata benar-benar mengira kalau aku yang telah mendorongnya. Futingshi, kamu benar-benar membuatku muak. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan ketulusanku. Luo Jingsui, kenapa kamu masih tetap keras kepala? Sudah berbuat salah, tapi masih saja mengamuk. Kenapa aku baru menyadari bahwa kamu selama ini buta akan kebenaran? Lepaskan aku, akan kuperlihatkan kepadamu siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apakah benar aku yang mendorongnya Song Nankiao turun tangga? Aku tidak tahu. Ada video ini, tapi kenapa tidak kamu perlihatkan padaku lebih awal? Setelah kejadian sebesar ini terjadi, mana mungkin aku tidak memberitahumu. Aku sudah mengirimkannya, kamu saja yang tidak melihatnya sama sekali. Sebenarnya apapun yang terjadi, dengan atau tanpa aku perhatian dan kasih sayang spesialmu pada Song Nankiao, itu sudah pasti masih berani bilang demi menebus dosa untukku, bukankah kamu menebus dosa untuk dirimu sendiri? Hanya karena dia di luar negeri, pernah tertembak demi melindungimu, kamu tidak ingin membalas perasaannya lalu mendorongku keluar sebagai tameng. Futingshi, kamu sangat munafik.
Luo Jingsue, aku sungguh tidak tahu. Aku telah disesatkan oleh He Jiao Jiao. Kamu mau pergi kemana nanti? Kenapa? Kamu mau menemaniku? Dulu aku sering mengabaikanmu. Maafkan aku. Kedepannya aku akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu. Menemaniku? Sebagai suami Song Nankiao? Aku akan bercerai dengan Song Nankiao. Dia tidak akan mengganggu hubungan kita. Antara aku dan kamu. Sejak malam saat kamu mencampakkanku, segalanya sudah berakhir. Kita tidak mungkin lagi bersama, aku juga tidak akan mencintaimu lagi. Jingsue. Malam itu, aku minta maaf. Tapi karena kamu baik-baik saja, bisakah lain kali jangan membahasnya lagi? Aku akan menebus kesalahanku padamu nanti. Baik, biarlah yang lalu berlalu. Bukankah kamu bilang bisa menemaniku keluar hari ini? Aku memang punya satu tempat yang ingin kukunjungi. Ikutlah menemaniku. Baik. Mau kemana? Ke rumah sakit Jingnan. Kamu merasa tidak enak badan? Song Nankiao sedang dirawat di rumah sakit kan? He Jiao Jiao juga ada di sana. Mereka berdua menjebakku sebelumnya, membuatku memikul beban kesalahan ini sekian lama. Tentu saja aku ke rumah sakit untuk membuat perhitungan dengan mereka. Nankiao baru saja menyakiti dirinya sendiri kemarin. Sekarang kondisi tubuhnya sangat lemah. Jika kamu mendatanginya sekarang, bagaimana kalau itu memancing emosinya? Kalau sekarang kamu tidak mengizinkanku membuat perhitungan dengannya, nanti pun kamu tidak akan mengizinkanku. Kalau begitu aku akan membongkar perbuatannya dan mempublikasikannya di internet. Aku ingin lihat dia menggunakan alasan hampir tiada untuk mengancam pacar orang lain agar menikahinya. Apakah hal ini bisa dibenarkan atau tidak? Kamu akan membuatnya celaka kalau begini. Daya hidupnya itu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Katanya mau tiada sejak setengah tahun lalu, tapi dia tidak mati. Kamu bilang padanya setelah cerai, dia sudah berkali-kali masuk rumah sakit, tapi dia juga tidak tiada. Kemarin menyakiti pergelangan tangan ini juga masih belum tiada. Jika dia benar-benar tiada, aku akan membayar dengan nyawaku. Tapi sekarang Fu Tingxi, aku tidak mau menanggung penghinaan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menemuinya. Baiklah. Aku baru saja mengirim video ke Fu Suihuan. Jika sampai jam 10 aku tidak menghubunginya, dia akan mengunggah rekaman video ini ke Weibo. Apa syaratnya? Sebutkan syaratnya, agar kamu tidak menemuinya. Putus denganku, mari kita tidak usah saling berhubungan lagi selamanya. Haruskah kamu terus membuat keributan seperti ini? Jika kamu tidak putus denganku, tapi selalu mengutamakan Song Nankiao dalam segala hal. Ketidakadilan semacam ini, dulu mungkin aku sedang tidak sadar, makanya mau menerimanya, tapi sekarang aku tidak sudi menanggungnya sedikit pun. Pilihannya, biarkan aku sekarang pergi ke rumah sakit untuk membuat perhitungan dengan Song Nankiao. Atau kita akhiri hubungan ini secara bersih saja. Biarkan aku pergi. Satu dari dua pilihan, mana yang akan kamu pilih? Pilihlah, pergi ke rumah sakit atau putus denganku. Kamu ingin menemuinya untuk melampiaskan amarah? Lalu setelah itu? Lalu aku akan merasa sangat puas, akan lebih menyakitkan jika aku memendamnya. Kamu pergi menemui Song Nankiao. Meskipun itu akan mencelakainya, kamu tetap ingin pergi? Takut dia kenapa-kenapa. Kalau begitu putus saja. Biarkan aku pergi, masalahnya ada pada dirimu. Jangan jadikan aku kambing hitam. Pergi ke rumah sakit. Tingxi, kamu datang. Jingsue, kamu juga datang. Luo Jingsue, sedang apa kamu kesini? Kamu akan memancing emosi Nankiao. Mana mungkin aku memancing emosinya. Tingxi bilang padaku kalau Nankiao melukai pergelangan tangannya. Aku merasa sangat khawatir, jadi aku datang untuk menjenguknya. Bukan begitu, Jingsue. Aku sangat senang kamu bisa datang menjenguk. Hanya saja masalah surat nikahku dengan Tingxi. Aku selalu merasa sangat bersalah. Sebenarnya saat pertama kali mendengar kabar ini aku juga sangat marah. Tapi Tingxi, dia sudah menjelaskannya padaku dengan sungguh-sungguh. Dia bilang di antara kalian surat nikah itu tidak berarti apa-apa. Aku juga harus berterima kasih padamu. Aku sudah mengejarnya selama 4 tahun, dan dia selalu bersikap dingin padaku. Tapi setelah kejadian ini, sikapnya padaku sudah banyak berubah. Jika kamu bisa berpikir seperti itu, aku bisa merasa tenang. Kamu bisa merasa tenang, tapi aku tidak bisa tenang. Luo Jingsue, kamu sengaja ingin cari masalah, ya? Luo Jingsue, kamu sudah gila. Hi, Jiao Jiao. Urusan di antara aku dan kamu, sudah saatnya kita buat perhitungan.
Apa yang perlu diperhitungkan di antara kita? Aku tanya padamu 6 bulan lalu, bagaimana bisa Song Nankiao jatuh berguling dari tangga? Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan dengan lantang, bagaimana Song Nankiao saat itu bisa terjatuh? Tingsi, Jangan pingsan. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani pingsan, aku akan menyuruh Fu Huan mengunggah videonya ke internet. video apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini ketiga kalinya aku bertanya, bagaimana Song Nankiao sebenarnya bisa terjatuh? Waktu itu mana aku tahu masalah di antara kalian? Baiklah. Sekarang aku tanya padamu, apakah aku mendorongmu waktu itu? Jing Sue, aku tidak pernah mengatakan kalau kamu yang mendorongku. Kamu dengar sendiri kan? Dia bilang sendiri, aku tidak mendorongnya. Aku tahu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Luo Jingsue, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Sudah jelas kamu yang mendorong Nankiao. Jing Sue, ini bukan salahmu. Ini memang nasib burukku saja. Fu Tingxi, kamu lihat sendiri kan? Mereka berdua bekerja sama untuk menjebakku. Sudah bertahun-tahun, kamu selalu dikendalikan oleh mereka. Kenapa kamu tidak tahu malu begini? Jelas-jelas kamulah yang mendorong Nankiao. Jauh-jauh. Kejadian ini benar-benar bukan salah Jing Sue. Ini karena kondisi fisikku sendiri yang tidak baik, jadi tidak bisa menyalahkan siapapun. Kenapa tidak menyalahkan dia? Jika bukan karena dia, kamu pasti bisa tertolong. Dia, Luo Jingsue, sungguh sangat jahat. Jauh-jauh, berhentilah bicara. Sudah cukup. Jauh-jauh. Sampai sekarang kamu masih saja memfitnah Jing Sue. Kenyataan tetaplah kenyataan. Meskipun kamu ingin melindungi Luo Jingsue, itu tidak akan bisa menutupi fakta bahwa Luo Jingsue telah mencelakai Nankiao. Kenyataan? Baiklah, aku akan memperlihatkan kepadamu apa itu kenyataan yang sebenarnya. Lihat ini, inilah yang disebut dengan kenyataan. Tadi aku sudah bertanya kepada kalian, tapi kalian masih tetap tidak mau mengaku. Sekarang kenyataan sudah terpampang di depan mata. Ayo salahkan aku lagi. Tuduhlah aku sepuasmu. Katakan padaku, apakah Song Nankiao benar-benar aku yang mendorongnya? Kenapa sekarang diam saja? Tadi bukannya bicara sangat bersemangat. Kenapa? Sudah tidak ingin bicara lagi. Jingsue, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak merasa iri pada kecantikan dan kemudaanmu sampai-sampai menjebakmu. Saat itu pikiranku sedang kacau. Aku mohon, demi pertemanan kita selama ini, tolong maafkanlah aku. Aku memohon padamu. Hi, Jiao. Tebal sekali ya muka kamu. Kamu sudah menjebakku tapi sekarang minta dimaafkan? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kamu menjebakku? Apa karena Fu Tingxi? Hanya karena kamu menyukainya, kamu ingin menyingkirkan aku untuk merebut posisi pacarnya, begitu? Bukan begitu maksudnya. Waktu itu penyakit jantungku kambuh, lalu aku terjatuh. Lalu Jiao, ia mengatakan kepadaku bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kamu mendorongku. Itulah mengapa aku percaya padanya. Sekarang setelah kenyataan terungkap demi menghindari tanggung jawab, ternyata kamu melempar semua kesalahan ini kepada He Jiao. Song Nankiao, kamu merasa tidak bersalah, begitu? Kalau begitu, mari kita bahas ini dari awal. Padahal waktu itu kamu jelas-jelas tahu bahwa Fu Tingxi adalah pacarku, tapi kamu tetap memaksanya untuk mendaftarkan pernikahan. Kita sama-sama wanita. Apa yang ada di pikiranmu sudah sangat jelas terlihat. Song Nankiao, aku bukan Fu Tingxi. Aku tidak sudi dan tidak sebodoh itu untuk ikut dalam sandiwaramu. Nankiao. 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 Dokter, cepat panggilkan dokter. Hei, ini tidak ada hubungannya denganku. Sejak awal bukan aku yang mendorongnya dari lantai atas. Jadi kalaupun sekarang dia tiada, itu bukan urusanku. Tutup mulutmu, Luo Jingsue. Apakah ini yang sangat kamu inginkan? Apakah kamu senang jika membuatnya tiada seperti ini? Keluar. Anda tahu soal pasien Song Nankiao yang memiliki penyakit jantung parah itu, kan? Aku sudah melihat catatan medisnya. Jelas-jelas tidak ada masalah apapun, tapi profesor malah bilang kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Ada yang salah dengan catatan medis Song Nankiao. Luo Jingsue, kamu sudah membuat Song Nankiao menderita begitu parah. Sekarang kamu ingin lari? Jangan harap. Selama Song Nankiao tidak tiada,
Fu Tingxi tidak akan membuat perhitungan denganku. Apakah Song Nankiao akan dalam masalah atau tidak? Bukankah hatimu sudah mengetahuinya dengan jelas? Justru kamu saat Fu Tingxi tidak mencari masalah denganku dan juga tidak mencari masalah dengan Song Nankiao, apakah kamu pikir kamu bisa meloloskan diri? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu jelas-jelas punya begitu banyak uang, tapi kamu malah mengenalkanku sebuah pekerjaan rendahan, membuat masa kuliahku begitu menderita. Kamu terlalu munafik. Jadi, berapa banyak uang yang diberikan Song Nankiao padamu hingga kamu datang untuk memfitnahku? $200.000. Itu memang jumlah yang banyak. Aku menghargai jalan hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Jing Sui, aku sungguh tahu aku bersalah. Demi pertemanan kita selama ini, tolong bantu aku memohon kepada Fu Tingxi. Bisakah dia membiarkanku pergi? Aku tidak punya teman sepertimu. Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Tapi bagaimana caramu memperlakukanku? Daripada kamu memohon di sini kepadaku, lebih baik kamu pulang dan memohon kepada Song Nankiao. Semoga beruntung. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Nona Luo, Presiden Fu bilang kamu harus ikut kami pulang. Maafkan kami. Lepaskan aku. Luo Jingsue, kemarilah.